Ya, kalau saya melihat, saya kan dari 2018 sampai 2021 kemarin itu dipercaya untuk menjadi bagian dari tim kebijakan wali kota, wali kota Bandung. Nah, di situ saya melihat berbagai banyak persoalan di birokrasi. Jadi tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi program dan lain sebagainya. Nah, ini malah ada semacam ego sektoral di antara dinas-dinas ini. Nah, ini juga menjadi persoalan yang akan mengganggu terhadap pelayanan masyarakat. Rudet ya. Rudet kan gitu ya. Nah, apalagi sekarang Kota Bandung dihadapi dengan permasalahan-permasalahan hukum kan gitu ya. Rudet kan yang Rudet kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Beni, sahabat Stories, kali ini kembali saya kehadiran tamu istimewa dan tidak kalah istimewa dengan tamu-tamu yang lain yang sudah hadir di podcast saya. Namanya juga Podcastan, jadi kita ngobrolnya di teras rumah lah begini sambil ngopi. Dan tentu saja karena sekarang ini masuk ke tahun politik dan sudah masuk ke kampanye terbuka, saya kembali menghadirkan salah seorang calon anggota legislatif Kota Bandung, bahkan beliau adalah seorang ketua partai dan juga putra bungsu seorang tokoh ulama nasional yang sangat legendaris. Ini adalah dia, Kang Ade Fadullah Rusyad. Assalamualaikum, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kang Beni. Saya sudah mengundang berkali-kali, baru 1 bulan kemudian bisa hadir di sini. Karena beliau sangat sibuk dan tentu saja sebagai ketua partai sangat sibuk sekali. Ya, baik, ini Kang Ade, ini persiapan PBB menjelang pemilu 2024, apa yang sudah dipersiapkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Beni dan kepada pemirsa. Seperti tadi disampaikan Kang Beni, ya untuk saat ini persiapan yang sudah kita lakukan itu yang paling utama adalah kita konsolidasi di internal partai. Struktur kita perkuat, baik itu dari PAC, ranting, sampai ke koordinator RW. Kita khusus di Dapil 7, kebetulan itu Dapil saya, yang meliputi Andir, Cicendo, dan Sukajadi, Sukasari. Itu kita sudah persiapkan lah, alhamdulillah, baik pemilih real, ataupun struktur, koordinator, bahkan sekarang kita sedang merekrut untuk calon saksi. Calon saksi, ya inilah dia biaya terbesar calon saksi. Oh ya, tadi juga saya menjelaskan bahwa beliau adalah putra bungsu seorang tokoh ulama nasional yang sangat legendaris. Ya, ini Bapak M. Rusyad Nurdin. Barangkali di antara Anda pernah menjadi muridnya atau santrinya, ini adalah putra bungsu beliau. Ya, dan beliau tokoh masumi yang sangat mumpuni waktu itu. Mudah-mudahan arwah beliau saat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan tempat yang sangat layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kang Ade, ini tagline-nya sangat menggelitik dengan tagline-nya Kang Ade. Bandung tong rudet. Ini kebetulan kompleks saya ini sering banjir. Bahkan sampai masuk ke rumah, keluar rumah macet. Iya rudet gitu ya. Iya. Ya, kenapa kita khususnya Partai Bulan Bintang mengambil tema bahwa kita menginginkan 2024 itu Bandung tong rudet. Bandung tong rudet. Bandung tong rudet. Karena melihat dari berbagai permasalahan sampai dengan sekarang ini Partai Bulan Bintang konsen terhadap melihat perkembangan dan pembangunan di Kota Bandung. Nah, ini kita melihat banyak hal-hal yang memang masih menjadi persoalan kita semua. Jadi bukan hanya persoalan pemerintah kota, tapi ini menjadi persoalan seluruh masyarakat warga Bandung. Nah, ini kita melihat dari berbagai persoalan, baik itu dari sisi birokrasi, gitu kan, terus penataan dan pengembangan infrastruktur. Nah, ini masih menjadi persoalan bagi kita. Sekarang Bandung dihadapi oleh sampah. Ya, betul. Persoalan sampah.
apalagi sekarang sudah masuk musim hujan kan. Betul. Nah, ini menjadi persoalan yang memang sangat pelik, dan ini sebuah persoalan yang kompleks. Jadi komprehensif, harus diselesaikan secara menyeluruh. Jadi tidak bisa hanya satu pihak. Nah, disinilah peran pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, melihat perkembangan ataupun keadaan di Kota Bandung ini, kita dari Partai Bulan Bintang ingin membantu, memberikan solusi supaya Bandung ini tidak rudet. Tidak rudet. Nah, kalau Rudet itu sahabat, ini bahasa Sunda rudet. Rudet itu susah, bingung, kecewa, bisa juga marah gitu ya. Bisa juga pokoknya tidak bahagia lah begitu. Padahal harusnya menjadi penduduk Kota Bandung ini harusnya bahagia. betul. Nah, sekarang ini rudet, urusan sampah, urusan banjir, urusan macet, itu real di masyarakat Kota Bandung. Betul. Nah, kalau tadi Kang Ade mengatakan rudet juga nih terjadi di pemerintah. Apa yang rudet di pemerintah? Ya, kalau saya melihat, saya kan dari 2018 sampai 2021 kemarin itu dipercaya untuk menjadi bagian dari tim kebijakan wali kota, wali kota Bandung. Nah, di situ saya melihat berbagai banyak persoalan di birokrasi. Jadi tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi program dan lain sebagainya. Nah, ini malah ada semacam ego sektoral di antara dinas-dinas ini. Nah, ini juga menjadi persoalan yang akan mengganggu terhadap pelayanan masyarakat. Rudet ya. Rudet kan gitu ya. Nah, apalagi sekarang Kota Bandung dihadapi dengan permasalahan hukum kan gitu ya. Rudet kan yang Rudet kan gitu. Nah, disinilah Partai Bulan Bintang hadir untuk ikut membantu menyelesaikan masalah. Itu yang ditawarkan. Itu yang kita tawarkan. Jadi kehadiran Partai Bulan Bintang ini bukan untuk menambah masalah, tapi kita akan hadir di Kota Bandung dan kembali ke parlemen ini untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Bandung. Sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya tidak terlalu banyak permintaan. Masyarakat itu hanya berpikir bagaimana caranya dia bisa melakukan usaha secara benar ya. Dan ada bantuan-bantuan baik itu akses permodalan ataupun bagaimana. Yang kedua adalah mengenai pelayanan kesehatan. Jadi supaya masyarakat ini khususnya menengah ke bawah tidak berpikir aduh ke rumah sakit kumaha ya kan gitu nya. Cana nontos mahal. Nah, ketika si sakit atau keluarga si sakit mau ke rumah sakit belum apa udah mahal, rudet keneh dia. Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi persoalan semua kalangan masyarakat, terutama mengenai sistem zonasi, kan gitu. Nah, saya nanti apabila ditakdirkan saya duduk ataupun terpilih di DPRD, itu adalah salah satu agenda untuk mengusulkan supaya tidak ada sistem zonasi. Kenapa dengan zonasi? Karena gini, pendidikan ataupun sarana pendidikan di kita belum merata. Setiap kecamatan atau setiap kelurahan ini masih dikatakan sangat kurang. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya ada satu kecamatan ataupun satu wilayah, kelurahan yang tidak mempunyai sarana pendidikan SMP atau SMA, ini kasihan yang tidak ada kan gitu ya. Ya seperti di daerah sini. Nah, di kan daerah Cijaura, pada ini lebat ke SMP mana Grasop? Nah, persoalannya kan itu. Ya. Kalau misalnya memang sudah merata, baru bisa dilaksanakan untuk sistem zonasi. Setiap kecamatan itu ada yang terdekat lah begitu ya. Nah, gitu. Dan ini juga, kalaupun misalnya memang mau tetap diadakan zonasi, harus dirubah peraturannya dan harus dipertegas. Jadi jangan sampai nanti masyarakat ini kejadian yang sudah lalu-lalu, orang yang mampu membuat SKTM. Kan gitu. Karena malah merubah kakak. Ya. Jadi karena ingin dekat ke sekolah favorit, akhirnya dia pindah kakak. Bisa tahunan atau ngalih. Nah, itu persoalan dan ini tidak mendidik. Ya. Jadi dan tidak mendidik. Masih mending kalau pisah tahunan terus ngalih kakak gitu. Ini pakai
Nah, itu yang jadi persoalan. Rudet gitu. Kan karakter di kita kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, hal seperti inilah harus dihilangkan. Betul. Jadi di masa kampanye sekarang ini, Partai Bulan Bintang salah satu poinnya adalah ingin memberikan pendidikan supaya masyarakat khususnya Kota Bandung ini cerdas. Cerdas dalam memilih, tidak memilih karena dari melihat sisi pragmatis. Tidak ada transaksional. Kita kalau misalnya ingin melakukan hal seperti itu menjadi pembodohan terhadap masyarakat. Nah ini hal inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa Partai Bulan Bintang ini salah satunya adalah bagaimana supaya masyarakat ini bisa memilah dan memilih mana yang memang kira-kira bisa dijadikan harapan untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, Kang Ade, ini ada satu masalah yang juga rudet ini dalam urusan politik ini. Ketika politik dicampur adukan dengan bisnis suara. Ketika ada, ya sebetulnya kasus-kasus klasik lah ya, hal-hal yang sudah terjadi, bahkan masyarakat, saya ngeri juga, miris juga, bahwa itu menganggapnya hal yang lumrah. Ini yang miris. Ketika masyarakat ini dalam tanda kutip suaranya dibeli gitu. Nah, untuk menghadapi kasus seperti ini, apa yang dipersiapkan oleh Partai Bulan Bintang dan juga para caleg dari Bulan Bintang di Kota Bandung ini supaya bisa bersaing dengan mereka yang membeli suara tadi? Ya. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Kang Beni mengenai membeli suara. Nah, khusus untuk kita, Partai Bulan Bintang, ya bagaimana mau melakukan. Pertama, itu tidak baik untuk dilakukan. Kita sebagai partai Islam tidak baik melakukan transaksi seperti itu. Dan yang kedua, tidak ada uangnya. Kalaupun mau melakukan itu kan. Nah, kan gitu. Nah, tapi kita memberikan program. Menawarkan program, membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM. Nah, sekarang UMKM juga jadi bagian perhatian. Menjadi bagian perhatian kita, karena pemerintah ini sekarang hanya mengadakan pelatihan-pelatihan, tapi tidak memberikan bagaimana solusinya kepada pelaku UMKM ini memberikan akses permodalan. Ya. Nah, dari sisi legalitas permodalan, nah selama ini kurang begitu diperhatikan, dan mungkin pemerintah juga kurang melakukan dalam sosialisasi. Jadi bukan berarti tidak melakukan ya, tapi belum maksimal. Nah ini yang harus kita perbaiki. Nah saat ini sekarang kita itu dalam pendataan UMKM ini memberikan bantuan berupa legalitas, misalnya pembuatan NIB, nomor induk berusaha kepada pelaku UMKM. Dan bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan, kita juga memberikan bantuan sertifikasi halal. Itu diberikan secara gratis. Gratis ya? Gratis. Nah, pemirsa, ini sertifikasi halal ini memang menjadi bagian persoalan yang menjadi kesulitan bagi pelaku UMKM. Betul. Ada persyaratan-persyaratan yang ya begitulah. Nah. Ini memang harus ada kepedulian dari para kontestan untuk menawarkan bagaimana caranya masyarakat pelaku UMKM ini mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah. Betul. Apalagi gratis. Gratis. Nah, ini salah satu solusi supaya nanti juga pelaku UMKM ini tidak rudet kan. Bagaimana dia mengajukan, apakah itu mengajukan pinjaman, mengajukan hibah, itu kita berikan akses. Dan akan didampingi, dibantu? Akan didampingi. Jadi kita ada tim pendamping ke beberapa lembaga, ataupun misalnya mau bentuk pinjaman berupa KUR gitu kan, misalnya. Nah, kita juga ada koneksi dengan beberapa bank. Nah, ini ada pendamping, Dan alhamdulillah sudah banyak pelaku-pelaku UMKM yang kita bantu. Walaupun itu bukan uang kita, tapi pelaku UMKM ini kita berikan akses
Karena selama ini masyarakat tidak paham. Masyarakat UMKM ini butuh modal, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan modal itu. Apakah itu bentuk pinjaman dan bentuk hibah. Nah, hibah ini, alhamdulillah, kita sudah berjalan sudah 2 tahun. Dan sudah banyak pelaku-pelaku UMKM yang kita berikan bantuan secara hibah. Oh, sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Jadi sudah melakukan tacan jantan anggota dewan kita atau setengah bantu. Nah, ini memang menarik untuk pelaku UMKM dibantu dan ada kepedulian dari partai politik, dari Partai Bulan Bintang Kota Bandung. Nah, apakah PBB sudah memiliki data-data yang otentik para pelaku UMKM yang membutuhkan itu semuanya? Oh, sudah ya. Sudah. Jadi kita sampai ke RT RW sekota Bandung. Untuk saat ini per kelurahan. Jadi kita memulai dulu dari lingkungan keluarga sendiri, para pengurus, baik itu pengurus kecamatan, PAC ataupun pengurus ranting di kelurahan. Nah, setelah para pengurus, baru kita ke masyarakat. Nah, dan alhamdulillah ini respon dari masyarakat ini sangat bagus, kan gitu. Ternyata walaupun misalnya saat ini masyarakat pandangan sebagian orang bahwa untuk memilih itu harus dengan uang, ternyata dengan kita menawarkan program mereka tertarik. Karena mereka mungkin merasa terbantu, kita berikan akses dan kita tidak meminta imbalan sedikit pun. Tidak ya? Tidak, kita ini murni untuk masyarakat. Karena pengalaman saya waktu di tim kebijakan wali kota, jadi selama ini kita lihat hanya memberikan pelatihan dan pelatihan. Jadi Kang Ade ingin mengatakan bahwa program yang barusan diuraikan itu dulu pernah disampaikan ke Pak Wali Kota ya? Oh sudah. Sudah ya? Sudah, jadi supaya pemerintah juga memberikan akses permodalan. Nah seperti kemarin kita menghadapi COVID selama 2 tahun, betul. Masa pandemi ini kan masyarakat ekonominya sangat terguncang lah kan sampai gitu ya. Hari ini masih terguncang. Nah, itu kan dampaknya masih terasa kan gitu terasa. Ya. Nah, makanya saya waktu itu dulu pernah merekomendasikan supaya pemerintah ini memikirkan bagaimana memberikan bantuan modal dalam bentuk bantuan modal yang ringan lah gitu kan. Jadi jangan sampai memberatkan dan harus ada hal-hal yang memang dipermudah birokrasinya. Jadi jangan dipersulit. Kan kalau UMKM nggak besar lah. Ya. Modal kan cuma paling besar 2,5 juta. Ya, 5 juta itu sudah mikro besar. Ya, untuk mikro kan ya. Gitu. Sudah terbantu 5 juta. Gitu. Ya, YouTuber kayak saya juga 5 juta mah penting. Cukup. Nah, Kare, kalau untuk saya tertarik dengan UMKM ini. Yang programnya PBB, jangan-jangan ini adalah programnya mercusuarnya PBB. Nah, karena ini adalah bagian daripada apa namanya suatu karudet masyarakat, terutama pelaku UMKM, ketika diberikan pelatihan, nggak latihan, nggak pinter, nggak bisaan, terus kumaha modalna ngalamun ke dongeng. Nah, kalau ini mau dibantu ya, dibantu. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk pelaku UMKM, barangkali ini subscriber saya atau penonton yang saat ini menyaksikan tayangan kami berdua ini, saya juga ingin nih, karena saya warga Kota Bandung, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu semuanya? Nah, caranya bagaimana? Ya nanti tinggal menghubungi ke markas partai di Jalan Pungkur nomor 151. Nah, di situ nanti ada petugas kita. Jadi cukup hanya fotokopi KTP dan KK dan foto tempat usaha dan foto produk makanannya atau yang dijualnya lah dijualnya lah gitu kan. Nah di situ nanti proses NIB itu kalau NIB cepat itu nggak rudet lah itu sebentar. Nah memang kalau untuk sertifikasi halal butuh waktu ya karena ada verifikasi dan lain sebagainya. Nah di situ kita bisa membantu setelah nanti pelaku UMKM ini punya legalitas yang jelas. Jadi kalau udah ada NIB, tidak perlu lagi ada SKU, Kang. Oh, tidak perlu lagi? Tidak perlu lagi. Cukup NIB aja ya? Cukup. Kan kalau sekarang ini
mau membantu, mau minta bantuan pakai SKU kan. Nah, kalau sekarang itu kalau sudah ada NIB kita tidak perlu pakai SKU lagi. Nah, jadi legalitasnya sudah jelas. Dan dengan adanya NIB itu sebenarnya ini membantu program pemerintah. Ya. Program pemerintah ini supaya Dinas Koperasi dan UMKM ini mempunyai data yang real. Pelaku UMKM, jenisnya apa, tempatnya di mana, kan gitunya, produksinya gimana. Nah, selain itu juga kita berpikir kalau misalnya nanti sudah ada modal, ada tempat usaha, nah bagaimana? Kita bantu marketplace-nya gimana? Kan gitu. Karena kalau hanya mengandalkan sistem penjualan offline, ini akan ini sekaligus dengan pelatihan online? Ada. Kita bekerja sama dengan beberapa paguyuban di beberapa pedagang di pasar, dan mereka sekarang sudah berjalan, alhamdulillah. Gitu. Ya ini memang UMKM di kita ini saat ini sedang diserang oleh online. Betul. Terbukti toko-toko, terus ya pusat perbelanjaan agak menjadi sepi ketika belanja online sudah terjadi begitu hebat. Nah, PBB menawarkan itu semuanya, sahabat, bagaimana caranya kita menjadi pelaku UMKM yang gaul. Online, gaul ini. Kalau offline terus kan bagaimana menjawab tantangan zaman begitu. Betul. Nah, satu lagi pertanyaan. Bantuan dana, ini sifatnya pinjaman atau hibah atau bagaimana? Kalau ke bank, itu pinjaman tapi KUR ya. Kredit usaha rakyat. Itu kita juga ada akses ke beberapa bank. Jadi kalau aturan tetap aturan-aturan yang diberlakukan oleh bank. Tapi karena kita ada kerjasama, jadi dipermudah prosesnya. Tapi kalau normatifnya tetap prosedur harus dijalankan. Nah, kalau untuk bantuan hibah kita ada ke lembaga zakat dan ke CSR. Nah, kita sudah memberikan bantuan lah, alhamdulillah, berupa hibah. Dan saya tidak meminta kalau saya bantu Anda harus milih PBB. Tidak harus seperti itu. Tapi hidung nyalira welah eta mah. Ya. Karena masyarakat itu gini, Kang. Jadi masyarakat kita ya. Ya, masyarakat kita itu ternyata kalau misalnya kita sentuh hal-hal yang memang fundamental menurut mereka, kebutuhan dasar mereka, insya Allah siapapun nanti partai manapun dia diberikan uang, yang ngasih uang ini, dia tidak akan lupa siapa yang memberikan modal dasar itu. Ya, karena itu yang menjadi modal. Mereka berpikir, sahabat, inilah sesungguhnya program masa depan yang terjanjikan dan real. Kalau hanya dibeli 50.000, kange baso yang itu kan hanya kenikmatan sesaat. Dan nanti kalau ada apa-apa, si masyarakat yang dibayar itu kan otomatis jual putus. Selesai. Jadi tidak ada kewajiban lagi si anggota dewan yang terpilih untuk memperhatikan masyarakat itu. Nah ini kalau PBB ketika terpilih akan terus dibina. Kita akan kontrak program selama 5 tahun. Kita akan kontrak program selama 5 tahun. Makanya selama kita bersosialisasi, berkampanye, kita lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan kita memberikan solusi. Jadi markas Partai Bulan Bintang ini bukan hanya tempat menerima aspirasi, tapi juga sekaligus memberikan solusi kepada masyarakat. Pantesan namina teh Bandung tong rudet, ternyata memang PBB menawarkan bagaimana caranya jangan rudet, mulai dari UMKM, mulai dari penegakan hukum, kemudian juga pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya terpilih, mereka akan dibina. Kalau tidak terpilih tetap akan dibina ya? Iya, tetap. Kan bagi kami bagaimanapun keberadaan kader Partai Bulan Bintang ini harus tetap bermanfaat bagi masyarakat. Hoyrnas anfahum linas. Nah, ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. Karena menurut saya untuk bermanfaat bagi masyarakat itu tidak harus selalu menjadi anggota dewan. Jadi bisa dalam berbagai aspek apapun. Jadi yang penting niat ikhlas kita. Ya, tapi upami jantan anggota dewan
kayak tanagaan begitu. Lebih tenaga. Lebih tanagaan gitu. begitu. Baik, Kang Ade, kalau boleh terserah Kang Ade mau dijawab atau tidak, mau tinggal saya edit ya. Sudah berapa kali Kang Ade mencalonkan diri menjadi anggota Ya, ASEAN? saya nyaleg sekarang ini ke-6 kalinya. Jadi dari tahun 99, 2004, Ya. 2009, 2019, sekarang 2024 saya maju lagi. Dan ini saya di partai yang sama, Kang Benny. Di partai yang sama, Di konsisten Partai dengan Bulan PBB. Bintang. Nah, saat ini udah ke-6 kalinya. Ya, mudah-mudahan ini memang ditakdirkan saya untuk duduk. Ya, insya Allah ini adalah menjadi amanah. Jadi amanah bagi kita. tahun ini ke-6 kalinya. Ke-6 kalinya. Jadi Abraham Lincoln lewat. Abraham Lincoln kan cuma 3 kali. Pak Prabowo lewat juga. Kang Ade udah 6 kali. Bisa antu sabar, nah. Abdi sakali wae geus diri sirah. Baik, Kang Ade, untuk menutup perbincangan yang asik ini, barangkali ada yang ingin disampaikan ke subscriber saya, silakan. Ya, terima kasih. Pesan saya kepada masyarakat, apalagi dalam menghadapi pemilu saat ini, kita himbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Karena walau bagaimanapun suara masyarakat ini menentukan masa depan bangsa, khususnya Kota Bandung untuk 5 tahun ke depan. Nah, jadi jangan sampai nanti orang-orang yang tidak baik ini menguasai parlemen di Kota Bandung. Apalagi kita sebagai orang Muslim wajib berpolitik. Jadi jangan sampai parlemen ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Ya. Itu saja. Terima kasih Kang Benny. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus ada. Bukan banyaknya orang zalim, tapi diamnya orang baik. Nah, Anda harus ambil bagian dalam pesta demokrasi yang tinggal beberapa saat lagi. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan, dan Anda sendiri yang menentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.